Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 8 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham ya kurang lebih di konsumen non primer ya, kurang lebih apa saja silahkan diikutin. Kita langsung saja nih ke saham pertama, ada Aces. Aces hari ini ditutup di harga 705 dan perubahan harga 2,17%. Kalau kita lihat dari volume ini sudah mulai mantep ya, jadi di bawah volumenya udah menarik. Untuk bandar lokalnya tapi masih jelek, ini masih distribusi terus kenceng banget. Asingnya udah mulai nampung. Nah, asingnya udah mulai nampung nih dikit-dikit. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini di normal distribusi. Yang jualan CC SQYP, yang beli BK MGTP. Nah, ini CC jualan deras banget, yang nabunginnya kecil-kecil, MG sudah mulai akumulasi. Nah, MG di harga 722 cukup tinggi. Rata-rata perdagangan di 715 ya, jadi ini masih rugi. Ini Aces sebenarnya menarik nih kalau dia bisa breakout dari orange ini. Garis orange di 720 ini menarik. Oke, jadi mudah-mudahan dia rounding patah, bisa jebol, uji ke resisten di sininya 795-an dan 780 ini. Seperti itu ya untuk Aces. Dilihat aja dulu kalau breakout 720 ini cakep, 720 725. Oke, untuk Aces. Selanjutnya ada IMAS. IMAS hari ini ditutup harga 900 dan perubahan harga 1,12%. Kalau kita lihat dari volume, ini volume juga dia masih breakout dari volume 20, cuma udah mulai tipis ya, udah mulai sideways. Dilihat juga bandar lokal ini yang akumulasi, cakep banget angkanya. Bandar asing masuknya masih tipis. Ini kemarin dia udah akumulasi lama ya, belum ya, keluarnya juga tipis. Ini diakumulasi di area-area sini nih. Nah, ini bandar asing nih masuk. Oke, kita lihat dari bandar detektor, ternyata di big akumulasi. Yang beli ada BQCCCD, yang jualan ada KKYPGR. Nah, ini rata-rata di perdagangan di 899, diakumulasi di 900, berarti mirip-mirip. Dan harganya juga hari ini 900 ya. Nah, kalau dilihat secara teknikal, ini dia sebenarnya membentuk inverted head and shoulder nih. Oke, ini bikin inverted head and shoulder, yang dimana kalau dia breakout di necknya bisa ada target baru kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, targetnya ke area sini 970 sampai 980. Nah, dia di sini juga lagi bikin penan nih. Oke, bikin penan, dia lagi sideways. Kalau breakout targetnya sama ke 960 juga untuk IMAS. Nah, ini yang terdekat. Kalau yang di sini ada target dia dari double bottomnya, potensi ke 1020-an. Ini area-area resistennya dia juga kan nih, resisten dan support. Yang biru ini juga area support nih, kelihatan banget nih jelas. Dia membal di sini, begitu drop dia meluncur jauh ke bawah. Gitu ya untuk IMAS. Kalau dia jebol ke bawah, potensi nguji ke 870 lagi. Tapi ini udah mulai ada akumulasi, mudah-mudahan ini menarik untuk IMAS. Selanjutnya ada IMJS. IMJS ditutup di harga 340 dengan perubahan harga positif 0,59%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis di bawah volume 20. Bandar lokal ini masih jualan walaupun hari ini menipis, cuma belum ada akumulasi yang bagus. Bandar asing nampaknya tidak tertarik dengan IMJS. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di small distribusi. Yang jualan NIAZZP, yang beli ada PDKKBQ. Ya, ini netral-netral aja sih kalau menurut saya ya. Nah, ini kalau dilihat dia bentuk penan dengan pondasinya di 340-an ini. Oke, pondasi di 340-an ini, dari ini dia mantul ya. Kemarin kan dia nyentuh support, terus hari ini mantul. Nah, ini mantul. Nah, potensinya dia nguji MA60 dan ini dulu lah. Uptrend, downtrend atapnya ini. Nah, dia kalau breakout atap, nah ini baru menarik sebenarnya. Minimal dia potensi bisa ke area sini dulu. Kalau dia ini ya, sorry, nah ini bisa potensi nguji ke 38
8 sampai 390 ke resistensi ini kalau dia breakout ini. Oke, jadi IMJS nih sepi banget bandar asingnya, dia mainin bandar lokal IMJS. Oke, selanjutnya ada ASI. ASI ditutup di harga 6.700 dengan perubahan harga positif 1,13%. Kalau kita lihat dari volume hari ini mulai menipis, sebelumnya dia cukup baik. Yang menarik, bandar lokal masuk terus, bandar asing juga masuk terus. Ini masuk terus nih, bandar asingnya ngeri ya di ASI ini. Oke, kalau kita lihat hari ini dia di big akumulasi, yang beli ada KZ YUZP, yang jualan ada BKMGLG. Nah, ini menarik banget, akumulasinya besar, dia posisinya breakout MA60, breakout resisten. Ini potensi banget untuk uji ke 6.800 bahkan 7.000 kalau menurut saya. Oke, nah ini dia sebenarnya ini ada double atau cup and handle ya nih. Nih cup and handle, dia breakout. Nah, ini potensi nguji area sini. Nah, ini udah hampir mau tercapai, bahkan bisa dibilang udah tercapai sebenarnya. Nah, tinggal ini nanti ada mungkin ya dia ada rounding dulu dikit baru jebol atau langsung naik ya, targetnya ke 7.000 ini bisa. Kalau kita cek neckline-nya warna ungu. Nah, dia potensi nguji ke sini. Ke resistennya di 7.400 gitu. Mudah-mudahan tercapai. Untuk ASI ini menarik ya, ASI menarik, dia akumulasi gila-gilaan dan posisi breakout ini buat masuk sih mantep ini gitu ya. Lanjut ada MPMX ditutup di harga 1.000 dengan perubahan harga minus 1,96%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout juga. Bandar lokalnya sih yang jelek, belum ada akumulasi. Bandar asing ya ini sama ya, masuk 2 hari keluar 2 hari. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral. Yang jualan YPAKKI, yang beli ada ODDRDH. Sekarang kita cek untuk teknikalnya ya. Secara teknikal si MPMX ini posisinya breakout di 1.000 ya kan, di tanggal 4 Agustus breakout di 1.000, dia menguji MA60 dan MA200. Hari ini dia retest ke 1.000. Kalau ini membal besok ini cakep. Oke, kalau dia membal besok potensinya menguji ke area sini nih. Nah, ini juga area-area kuatnya si MPMX di harga 1.080 sampai 1.100. Oke, jadi ini dia biarin aja dulu retest. Kalau membal cakep banget bisa ke sini, tapi kalau merah lagi ya false breakout ya, berarti breakdown lagi, menguji ke 960-an support selanjutnya. Untuk MPMX seperti itu. Lanjut ada MAPA ditutup di harga 3.070 dengan perubahan harga positif 3,37%. Kalau kita lihat hari ini volume spike tipis, sebelumnya kan bisa lebih tinggi. Hari ini ada jualan cukup deras banget bahkan ya, dari bandar lokal, bandar asing juga jualan cukup deras. Oke, kalau kita lihat hari ini dia di big distribusi, yang jualan BKKZMG, yang beli ada YPXLSQ. Ini BKKZMG jualannya miliaran, YP doang nih yang sampai miliaran, sisanya kecil-kecil ya. Ini 3 bandar distribusi. Oke, jadi MAPA ini posisinya dia sebenarnya udah cakep banget, ini bisa breakout penan. Oke, kemarin kan saya taruh di sini ya, dan hari ini dia breakout. Sayang banget. Coba paling nggak dia di atas 3190 aja atau 3200 ini masih bagus gitu. Nah, cuma dia memang ini kuat banget, kayak tembus-tembus ini area sideways ini. Nah, ini besok ya potensinya mungkin bisa drop lagi atau naik tipis-tipis lah. Karena ini masih di pertengahan jalan ya, dia di pas banget di garis ini, pas di resisten. Jadi ada pilihan-pilihan lah untuk si MAPA ini, masih area-area bingung kasarannya gitu ya. Nah, ini pun dia udah sempat breakout sebenarnya, cuma masuk lagi
Nah, ini dia nguji MA60. Hari ini MA60-nya kuat ya, nahan si Papa. Mudah-mudahan dia paling nggak naik pelan-pelan uji ke 3200-nya lagi nih, area sini nih. Gitu ya. Untuk Mapa. Selanjutnya ada ERA ditutup di harga 498 dengan perubahan harga minus 0,4%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini breakout tipis, sudah 3 hari ini breakout terus. Bandar volumenya yang lokal masuk lagi, udah kemarin masuk keluar masuk gitu ya, jadi masih so-so lah, biasa aja. Bandar asingnya nih yang menarik, udah mulai masuk dari tanggal 2 Juni. Jualannya juga ya masih bisa ditolerir lah hitungannya. Oke, ERA yang menarik, top 1 top 3 nya ini dia akumulasi tapi jadinya netral. Nah, ini pasti ada yang jualannya cukup deras ya, dan dilihat ya 1 sampai 5 ini jualannya kencang, cuma si YU aja yang beli sendiri. Nah, ini juga menarik untuk ERA, akumulasinya cukup bagus ya, bahkan bagus banget lah, 7M sendiri. Nah, ini di fase-fase ini pasti ERA ini ada akumulasi. Coba kita cek dari tanggal 4 Juli. 4 Juli ini area udah mulai sideways dan dia memang di semula akumulasi. Barangnya paling banyak KZ, YU, YP. Nah, ini dilihat aja nih, KZ, YU, YP, AK nih, bandar-bandar lagi ngumpulin barang sebenarnya. Jadi tinggal nunggu ERA terbang aja, dan dia nih kemarin bikin penan ya, harapannya breakout di sini, cuma false breakout, jadi harus nunggu lagi ya. Ini di area tengah, bisa dibilang seperti itu. Kalau breakout MA60 dulu minimal dia akan uji ke 515 ini. 515 ini juga cukup kuat ya, cukup kuat. Jadi pas naik ini ya sempat ketahan-tahan, begitu jebol langsung ambles lagi. Jadi ERA ke 515 dulu. Targetnya nanti ke 530 lah kalau harga sekarang. Cut loss di mana? Cut loss kalau tutupan di bawah 484. Oke, ini low terakhirnya 484, cut loss kalau dia drop lagi. Seperti itu untuk ERA. Selanjutnya saham terakhir ada PMJS. PMJS ditutup di harga 169 dan perubahan harga 1,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini dari volume dia hampir breakout tipis ya. Bandar lokal masih jualan. Kemarin sempat tanggal 2 Agustus akumulasi besar. Bandar asing tidak tertarik dengan saham ini. Kalau kita lihat di hari ini netral, yang jualan itu 5 broker. Oke, yang beli 9 nih. Yang jualan XC, SQ, PD, DR, XA, yang beli XL, EP, NI, KK. Ini retail kebanyakan. XL belinya banyak juga nih hari ini, cuma ya gitu, emang tipis ya ini lot-lotnya PMJS. Nah, PMJS ini bentukannya penan lebar seperti Hope dan Antam. Ini selama penan birunya, ungunya yang bawah ini pondasinya nggak dijebol, harusnya bagus untuk PMJS. Nah, ini dia kalau kita lihat udah bikin roundingan, cuma drop lagi. Kemarin ini bertabrakan ya dengan resisten MA60 dan resisten statisnya di 174 sampai 178. Nah, ini harus dijebol dulu. Dijebol potensi banget nguji 200. Ini PMJS yang nyebelin tuh, nutup gap pakai rambut ya. Ini nyebelin. Jadi dia ya punya alasan untuk rounding dulu dan atau bahkan jebol ke bawah. Nah, jadi seperti itu untuk PMJS ya, hati-hati. Targetnya sini dulu lah, gak usah jauh-jauh, 175 dulu, breakout, nah itu baru 200 gitu untuk PMJS. Kalau dropnya area sini deh. Ini udah kelihatan area supportnya di 148 sampai 150 di MA 200 ya sekarang. Oke, seperti itu Bapak Ibu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam sehat selalu.